ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق من أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والآنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Membicarakan kepada kita sekarang akan dasar yang ketiga daripada dasar-dasar yang berkaitan dengan amal. Yang mana ini sekarang sebenarnya adalah dasar ke-13 daripada ini kitab. Al-aslus salis, dasar yang ketiga, fis siyam, pada membicarakan puasa. Puasa sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seperti kita ketahui, ini ibadah, gak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Orang puasa, tapi yang tahu dia itu benar puasa hanya Allah aja kan. Ini sesuatu yang khusus, hanya Allah yang mengetahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah subhanahu, berfirman Allah Subhanahu di dalam hadis qudsi, beliau mengatakan, kullu hasanatin bi'ashri amsalha, setiap kebaikan bi'ashri amsalha, dengan ganjaran 10 ganda. Bi'ashri amsalha, dengan ganjaran 10 ganda. 10 seumpamanya kan. Amsal, asal mana amsal kan seumpamanya. 10 seumpamanya artinya 10 ganda. Itu setiap kebaikan pasti minimal balasannya itu adalah 10 ganda. Ila 700 dhi'fin, bisa lagi ditambah, diganda-gandakan sampai berapa? Ila 700 dhi'fin, sampai 700 gandaan. Minimal 10, tapi bisa juga itu kebaikan malah diganda-gandakan Allah sampai 700 gandaan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, maka bahwasanya itu puasa, li, bagiku, kata Allah. Artinya apa? Yang namanya puasa bagiku artinya murni,
bagi Allah. Gak ada yang mengetahui seseorang ini puasa atau enggak kecuali Allah. Dan gak ada bahagian hawa nafsu pada ibadah puasa. Bahkan yang namanya ini puasa kan tugasnya malah menghancurkan atau mematahkan hawa nafsu. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan nampak kadang-kadang ada masuk hawa nafsu di dalamnya. Masuk hawa nafsu di dalam ibadah-ibadah yang lain. Salat mungkin ada hawa nafsu. Supaya dibilang orang yang ahli salat. Kalau puasa sebenarnya nggak ada yang tahu orang. Ini kan antara kita sama Allah aja. Kalau orang nggak mau puasa buka di dalam WC bisa, ya kan? Ini kan sebenarnya ibadah khusus diketahui Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Jadi kata Allah setiap kebaikan itu diganda 10 gandaan. Sampai diganda-gandakan lagi bisa aja sampai 700 ganda. Kecuali puasa. Ini kalau puasa gandaannya nggak sampai terbatas 700, bisa lebih lagi. Nggak tahu kita sampai berapa gandaannya. Kenapa? Karena itu puasa kata Allah bagiku. Murni bagiku, nggak ada tahu yang tahunya kecuali aku aja kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku ajzi yang membalas bihi dengannya itu puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in bab, bagi setiap sesuatu, bab pintu, bagi sesuatu ada pintu. Wa babul ibadah, dan pintunya ibadah as-saumu adalah puasa. Jadi ini yang namanya puasa adalah sesuatu yang sangat agung. Ini adalah pintunya daripada ibadah. Yang mana berarti kalau kita itu memperhatikan akan yang namanya puasa, maka ini akan membantu seseorang untuk melaksanakan kehidupannya lebih baik, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain juga menjadi lebih baik, karena ini pintunya. Dan kita tahu Nabi SAW kan mengatakan As-sabru nisful iman. Kata Nabi kesabaran separuh keimanan. Nah, dan kita tahu kan kesabaran separuh keimanan. Nah, dan harus kita tahu bahwasanya puasa itu adalah kesabaran. Kan yang namanya orang puasa pasti sabar. Jadi dari situ Nabi juga mengatakan As-saumu nisfus sabri. Kata Nabi, puasa itu separuh sabar. Nah, beliau juga mengatakan As-sabru nisful iman, sabar separuhnya iman. Berarti kalau kita hitung-hitung ya yang namanya puasa 1/4 iman, ya kan? Puasa separuh kesabaran, dan kesabaran yang namanya sabar itu separuh iman. Berarti yang namanya puasa 1/4 iman. Itu adalah bagian yang besar daripada keimanan kita. Ya memang karena seseorang melakukan puasa itu menunjukkan akan keimanannya. Dia menahan akan yang namanya makan minumnya. Kenapa? Karena keimanan, dia tahu Allah lihat. Iya kan? Kalau dia nggak ada keimanan ya puasa bisa aja kata dia buka, nggak ada yang lihat juga. Kan ini sekarang hubungannya sesuatu yang dengan keimanannya, keyakinannya Allah memandang dia. Maka dia nggak akan buka sekalipun di WC, sekalipun di mandi di hutan nggak akan buka. Kenapa? Sekarang ini berkaitan dengan keimanan. Ini sekarang berkaitan dengan keimanan. Merasanya seseorang, mengimaninya seseorang, Allah memandang dia. Dimanapun dia berada, bisa aja kan dia buka, tapi dia nggak akan buka. Kenapa? Dia tahu Allah melihat. Dia tahu Allah yang melihat. Jadi berkaitan luar biasa yang namanya puasa dengan keimanan seseorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja disempurnakan akan orang-orang yang sabar pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hisab hitungan. Sudah mereka itu dapat pahala tanpa hitungan, enggak tahu berapa hitungannya. Bighairi hisab, Allah sempurnakan sampai begitu, sampai enggak ada hitungannya lagi. Nah itu Allah memberikan kepada orang yang bersabar, dan puasa itu adalah sesuatu daripada bahagian kesabaran.
Jadi memang yang namanya ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang luar biasa, mempunyai keistimewaan. Sampai-sampai orang yang mampu puasa dikatakan kan apa, diistimewakan sampai aroma mulutnya di sisi Allah mulia. Aroma mulutnya di sisi Allah mulia. Nabi menyabdakan apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang mana jiwaku biyadihi, di dalam kekuasaannya. La khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. La khalufu sungguh aroma fami shaim mulutnya orang yang puasa, atyabu indallah lebih wangi, lebih baik, indallah di sisi Allah, min rihil miski daripada aroma minyak wangi misik. Artinya apa? Minyak ini sekarang aroma mulut orang ini menjadi agung di sisi Allah. Lebih daripada aroma misik. Yang mana aroma misik ya tergantung kan. Aroma misik kalau seseorang memakai misik, kalau ya niatnya baik ya menjadi kebaikan, jikalau niatnya buruk ya menjadi kejahatan. Nah ini kan sesuatu yang natural aja, yang namanya misik sesuatu yang natural, tergantung niatnya. Tapi sekarang ketika yang namanya puasa dibandingkan sesuatu yang natural, yang mana tadi apa, misik, puasa dibandingkan sesuatu yang natural, ini aroma puasa ini menjadi lebih baik di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dan hanya saja kata beliau, karena saumu adalah puasa, makhsusan dikhususkan, bihadhil khawas, dengan ini keistimewaan. Apa keistimewaannya? Tadi yang seperti di hadis Nabi mengatakan, Nabi Allah apa itu diberikan gandaan, yang namanya apa, setiap kebaikan digandakan 10 sampai 700 kecuali puasa, maka itu khusus bagiku kata Allah, itu murni bagiku, aku yang membalas, nggak tahu kita berapa balasan dari Allah. Yang kedua tadi kan di hadisnya disebutkan apa, yang namanya puasa itu adalah babnya ibadat, pintunya ibadat, yang namanya puasa itu adalah pintunya ibadat. Nah ini sekarang puasa dikhususkan dengan ini keistimewaan. Kenapa? Diamren karena dua perkara. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, annahu, bahwasanya puasa, yarji'u ila kaf, kembali kepada perkara menahan. Yang namanya puasa kembali kepada perkara menahan. Wahwa, dan ia puasa, yang mana ini puasa sebenarnya adalah perkara menahan. Amalun sirriyun, adalah pekerjaan yang sifatnya itu rahasia, gak ada yang tahu. La yattali'u alaihi, tidak mengetahui atasnya, ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala. Asal mana yattali kan tidak menilik, artinya tidak mengetahui atasnya selain Allah. Kalau orang pengen nilik nggak ada yang bisa menilik hati kita, yang kebenaran kita, itu yang tahu hanya Allah. La yattali'u alaihi ghairullah, tidak mengetahui atasnya ghairullah, selain Allah. La, bukan kas salati, seperti salat, waz zakah, dan zakat. Kalau salat kelihatan orang, kita keluarkan zakat pasti kelihatan orang. Sekalipun kata kita sembunyikan. Yang namanya zakat ya yang menerima kan kadang-kadang tahu aja, ya kan? Tapi apapun apa yang namanya puasa gak ada yang mengetahui kecuali Allah. Bukan seperti salat dan zakat dan selain keduanya. Wasani, dan yang kedua, kenapa jadi puasa mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang sudah disebutkan tadi. Annahu, bahwasanya itu puasa, qahrun, adalah melawan, li'aduillah, bagi musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana, maka bahwasanya syaitan, huwa, ia syaitan, al-adu, adalah musuh. Walan yaqwa al-adu illa biwasitati syahwat, dan tidak menjadi kuat oleh musuh illa kecuali biwasitati syahwat, dengan perantara syahwat. Biwasitati syahwat, dengan perantara syahwat, keinginan hawa nafsu. Wal ju'u, dan bermula lapar, yaksiru jami'asy syahwat,
menghancurkan atau mematahkan jami'as syahwat, semua syahwat-syahwat nafsu, keinginan-keinginan nafsu, allati yang ia syahwat, alatus syaitan, adalah alat yang digunakan oleh syaitan. Jadi yang namanya syahwat itu sekarang sebenarnya adalah alat milik syaitan untuk mengendalikan manusia kepada jalan yang gak baik. Adalah alat yang digunakan syaitan untuk mengendalikan manusia. Nah, ini supaya bagaimana kita supaya bisa terlepas, bisa melawan syaitan? Ya, ini alat yang dipegang oleh syaitan, lemahin, patahkan dengan apa? Dengan yang namanya berpuasa, ya kan? Karena ketika kita puasa, kita lapar, maka sekarang syahwat itu melemah. Syahwat yang mana ini syahwat sebenarnya adalah alat syaitan untuk menggoda kita, sekarang menjadi lemah. Ketika kita menjadikan alat yang lemah, ya sudah, berarti kan kita sekarang memaksa bagi musuh Allah, kita melawan akan musuh Allah. Falidzalika, maka dari yang demikian itu, qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, bahwasanya syaitan, la yajri, sungguh beraksi atau bekerja, mini bani Adam, daripada manusia ibn Adam, bahwasanya syaitan la yajri, sungguh bekerja, mini bani Adam, daripada anak Nabi Allah Adam, daripada manusia maksudnya sini, majrad dam, sebagaimana bekerjanya ad-dam oleh darah. Fadayyiqu, maka sempitkanlah oleh kalian. Ini sekarang kata-kata dayyiqu kita harus tahu. Ini sudah hadisnya sudah selesai. Majrad dam itu sudah habis hadisnya. Sekarang kata-kata fadayyiqu majariyahu bilju, ini tambahan, atau yang bisa kalau kita belajar usul mudraj, ya, sesuatu yang dimasukkan di dalam hadis. Ini mudrajnya. Fadayyiqu, maka kata ulama atau kata seorang perawi hadis, sempitkanlah oleh kalian majariyahu, akan tempatnya, bilju, dengan lapar. Bahwasanya syaitan la yajriya, sungguh bekerja daripada anak Nabi Allah Adam. Artinya sungguh pekerjaannya, beraksinya daripada anak Nabi Allah Adam akan sebagai bekerjanya darah. Ini sekarang kita punya darah. Nah, ketika darah ini ketika kita kan banyak makan, maka ini menyebabkan darah yang milik kita ini seakan-akan sekarang dikuasai oleh keinginan, dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, seakan-akan ketika itu syaitan sekarang berkendali atas diri kita. Bukan maksudnya syaitan sekarang berada di dalam darah. Kadang-kadang dikira orang begitu. Ya, syaitan jadi berjalan majrad dam, pada tempat jalan darah. Dikira orang di dalam darah ini ada syaitan. Sebenarnya bukan begitu sebenarnya sih. Jadi sekarang kita punya darah, ketika kita makan makanan yang banyak, maka ini kenapa menyebabkan darah ini bergairah dengan hawa nafsu. Nah, maka sekarang datanglah kontrol dari syaitan. Nah, kalau kita nggak mau dikontrol syaitan dengan itu sempitkan. Bagaimana artinya? Bawa puasa. Wahwa, dan ia puasa. Perkara tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya puasa kan tadi bisa menghalangi daripada pergerakan syaitan menggoda kita. Itu adalah sirru, itu adalah rahasia. Qaulihi, daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dan ia keadaan puasa. Ini puasa kata kita tadi menyebabkan syaitan susah untuk menggoda kita. Ini sekarang menutup pintu syaitan untuk menggoda kita. Nah, ini kata beliau sirru qaulih, adalah rahasia sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan,
Futihat abwabul jannah, dibuka akan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup abwabun niran, pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan diikat atau bahasa kita dipasung asyayatin akan syaitan-syaitan. Wa nada munadin, dan menyuruh oleh orang yang malaikat yang menyuruh. Ya baghiyasyarr, apa yang dikatakan? Ya baghiyasyarr, wahai orang yang menghendaki apa? Ya baghiyal khair, wahai orang yang menghendaki kebaikan. Ya baghiya, wahai orang yang menghendaki al khair, kebaikan. Halumma, ke sini. Mari ke sini, datangi akan kebaikan maksudnya. Halumma, ke sini. Datangin ke kebaikan. Dan dia mengatakan juga wa ya baghiyasyarr, wahai baghiyasyarr, orang yang menghendaki kejahatan. Aqsir, apa? Stoplah olehmu daripada kejahatan, tinggalkan sampai sini aja, sudah. Aqsir, sampai sini aja, stop. Jadi begitulah yang namanya pada bulan Ramadan. Apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, diikat oleh akan syaitan-syaitan. Karena apa? Karena yang namanya kita bulan puasa, kita apa? Menjadikan syaitan itu susah untuk bekerja, menjadikan syaitan itu apa? Susah untuk yang namanya apa? Menggoda kita puasa. Maka ini sekarang bulan Ramadan menjadi bulan yang mana syaitan itu apa? Diikat. Menjadi bulan yang mana istimewa, terbuka daripada pintu-pintu surga dan ditutup daripada pintu-pintu neraka. Wa'lam, dan ketahuilah ahlimu, anna shauma, bahwasanya puasa, bil idhafati ila miqdarih, dengan perbandingan ila miqdarih, kepada ukurannya. Puasa dengan perbandingan ila miqdarih, kepada ukurannya. Sekarang apa? Ala salasati darajat. Ala salasi darajat, atas 3 derajat. Jadi sekarang kalau kita membandingkan puasa dengan ukuran, di sana ada 3 derajat. Wabil idhafati ila asrarih, dan juga kalau kita bandingkan ila asrarih, kepada rahasia-rahasianya itu puasa, kita bandingkan atau kita sandarkan kepada rahasia-rahasia puasa, yang mana maka kita ketahui bahwasanya puasa ala salasi derajat, atas 3 derajat juga. Jadi di sana ada 3 derajat kalau kita memandang puasa disandarkan kepada ukurannya, dan di sana ada 3 derajat ketika kita memandang puasa atas rahasia-rahasianya. Sekarang amma darajatu miqdarih, adapun derajat daripada ukurannya itu puasa, fa aqalluha, maka sepaling sedikitnya itu puasa. Bagaimana? Al-iqtisar, yaitu adalah terbatas, ala syahri Ramadan, atas puasa bulan Ramadan. Itu yang pertama. Setelah itu derajat yang di atasnya lagi kan. Tapi beliau sekarang apa langsung menyebutkan derajat yang paling tinggi, yang ketiga sebenarnya ini kan. Nah, wa a'laha, dan yang paling tingginya tadi, yang paling rendah paling tinggi sekarang. Nanti beliau baru akan menyebutkan yang tengah-tengah. Ya, beliau mulai yang paling rendah adalah tadi apa? Terbatas atas puasa bulan Ramadan. Wa a'laha, dan yang paling tingginya derajat puasa shaumu Daud, yaitu puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Puasa, kita puasa melaksanakan sebagaimana puasa yang dilakukan Nabi Allah Daud. Wahwa, dan ia puasa Nabi Allah Daud itu bagaimana? Antasuma, bahwa engkau puasa yauman, 1 hari. Wa tuftira, dan engkau berbuka yauman, 1 hari. Sehari puasa, buka, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu puasa Nabi Allah Daud. Fafil khabar, maka di dalam hadis disebutkan anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu afdalu, lebih afdal, min shaumid dahri, dibandingkan puasa 1 tahun. Apa puasa dahri 1 tahun atau puasa setahunan bahasa kita. Min shaumid dahri, daripada puasa setahunan. Jadi ada yang namanya shaumud dahar. Apa shaumud dahar? Artinya apa? Orang setiap hari puasa, itu maksudnya sekarang. Shaumud dahar maksudnya apa? Setiap hari dia puasa. Yang mungkin kalau buka hari apa? Hari Idul Fitri. Setelah itu apalagi Idul Adha,
hari tasyrik yang diharamkan baru dia gak puasa. Kalau hari-hari yang lain semuanya puasa, setiap hari puasa. Itu namanya apa? Shaumud dahar. Nah, sekarang yang namanya puasa Nabiullah Daud lebih afdal dibandingkan shaumud dahar. Wa annahu, dan bahwasanya puasa Nabiullah Daud afdalus siyam, itu adalah yang paling afdal puasa. Sehari puasa, sehari gak puasa. Sehari puasa, sehari gak puasa. Sehari puasa, sehari gak puasa. Kenapa jadi begitu? Puasa yang sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka ini lebih afdal dibandingkan kita puasa setiap hari. Kata kita kan ini lebih sering banget ibadahnya, puasanya lebih banyak. Kenapa sekarang yang sehari buka, sehari puasa lebih istimewa, lebih afdal. Wasirruhu, dan rahasianya. Kenapa jadi begitu? Kata beliau, anna man shoma, bahwasanya orang yang shomad dahra, puasa ia ad-dahra sepanjang masa. Artinya apa tadi? Tanpa buka. Setiap hari dia puasa. Puasa, orang yang puasa apa? Puasa dahar. Artinya puasa yang setiap hari, bukan seperti puasa Daud tadi. Nah, orang yang puasa dahar artinya yang setiap hari puasa, itu soros siam, jadilah puasa lahu, baginya ada sesuatu kebiasaan. Sekarang yang namanya puasa jadi hanya kebiasaan. Fala yuhis, maka dia sekarang gak akan merasa. Fala yuhisu, maka tidak merasa ia biwaqtihi, dengan pengaruhnya puasa. Fi nafsihi, pada jiwanya, bil inkisar, dengan merasa tunduk, merasa lemah di hadapan Allah. Wa fi qalbihi, dan juga dia itu tidak merasa pengaruh puasa pada hatinya, bis-safa, dengan ketenangan. Wa fi syahawati, dan dia itu juga tidak merasa dengan pengaruh puasa pada syahwatnya, bid-du'fi, dengan menjadi lemah. Nah, jadi sekarang orang yang puasa setiap hari ini dia nggak akan merasa yang namanya rasa puasa. Kenapa? Karena sekarang puasa jadi kebiasaan, sesuatu yang biasa. Ketika itu menjadi sesuatu yang biasa, dia itu nggak bisa merasakan daripada pengaruh puasa. Dia nggak bisa merasakan daripada sentuhan puasa. Orang yang puasa biasanya kan ketika dia puasa sudah kemarin kan enak makan, enak semangat. Setelah itu hari esoknya ya lemah, capek puasa. Kan dia sekarang merasa kelemahan dia di hadapan Allah. Merasa dia itu ya memang sebenarnya hamba yang lemah. Jikalau bukan Allah dia nggak bisa apa-apa. Ya kan? Orang yang tadi kemarin nggak puasa, hari ini puasa, sekarang kata dia rasa tenang nih. Kemarin ya sibuk sama dunia aja, makan terus, sekarang rasa tenang. Orang yang kemarin makan, hari ini puasa, dia kemarin syahwat luar biasa kuat, sekarang ya melemah, mendadak. Ada apalagi orang yang jarang puasa, kadang-kadang kan baru puasa langsung pucat hari pertama. Nah, itu kan terjadi. Nah, beda sama orang yang puasa setiap hari. Orang yang melakukan shaumud dahar, puasa aja setiap hari ya sudah biasa. Hari ini puasa ya kayak nggak ada sesuatu yang berpengaruh pada dirinya. Kenapa? Karena ini puasa dahar, setiap hari ya sudah jadi biasaan. Ya nggak merasa lagi yang namanya merasa rendah di hadapan Allah itu ya kurang. Merasa yang namanya ketenangan itu nggak, tapi kerasan lagi. Yang namanya tadi merasa syahwatnya lemah sudah nggak kerasan lagi. Jadi sekarang kita ketahui bahwasanya yang namanya puasa yang sebelumnya itu nggak puasa itu lebih bagus. Nggak puasa, setelah itu puasa kerasaan. Nggak puasa, setelah itu esoknya puasa lagi kerasaan. Tapi kalau orang puasa setiap hari nggak kerasan lagi puasanya, nggak ada rasa. Jadi kan, nah jadi sekarang dari situ kita katakan yang namanya puasa Daud lebih afdal dibandingkan puasa dahar. Puasa yang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, itu lebih afdal dibandingkan kita setiap hari puasa. Nah, fa innan nafsa, maka bahwasanya nafsu, hawa nafsu, innama hanya saja tata'athar, terpengaruh, bima yaridu 'alaiha, dengan sesuatu yang mendatang atasnya.
sesuatu yang datang atasnya. Bima yarid, sesuatu yang mendatang atau sesuatu yang datang alaiha, atasnya. La, tidak terpengaruh. Hawa nafsu itu sekarang kata beliau tidak terpengaruh bima maronat alaih, dengan sesuatu yang terbiasa, menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas alaihi, atasnya. Kalau sudah jadi terbiasa, sudah jadi rutinitas, ya sudah mudah aja. Puasa yang enggak terlalu berbekas pada hawa nafsu orang. Kenapa? Kalau sudah menjadi rutinitas. Tapi kalau seandainya bukan menjadi rutinitas, belum menjadi rutinitas, belum menjadi sesuatu yang terbiasa, sekarang baru ada pengaruhnya. Ya, kemarin puasa, hari ini sekarang, kemarin nggak puasa, hari ini puasa, kan kerasaan. Tapi kalau orang puasa setiap hari, sudah nggak kerasaan lagi. Jadi kata beliau hawa nafsu hanya saja tersentuh, terpengaruh dengan sesuatu yang mendatang, bukan dengan sesuatu yang menjadi terbiasa atau menjadi terbentuk atau menjadi rutinitas atasnya. Nah, fala yab'udu hadza, maka sekarang kata beliau enggak jauh juga ini. Fa innal atibba, maka bahwasanya para dokter, aidan pula, yanhaun, mereka itu melarang, ani'tiyadi syurbid dawa, daripada membiasakan syurbid dawa, meminum obat. Jadi para dokter melarang daripada membiasakan minum obat. Kenapa? Waqalu, dan mereka itu ulama, para dokter mengatakan, man ta'awwada dzalik, barang siapa terbiasa dzalik, yang demikian itu minum obat, terbiasa minum obat, kata dokter, lam yantafi, maka dia itu enggak akan mendapatkan manfaat bihi, dengannya minum obat, idza maridha, kalau sakit. Kenapa jadi nggak mau berpengaruh lagi minum obat ketika dia sakit, dia minum obat? Idh ya'lafuh, karena dia itu sudah terbiasa ia akannya itu obat. Idh ya'lafuhu mizajuh, karena terbiasa akannya obat, mizajuhu, oleh keadaan dirinya. Di keadaan dirinya ini sudah biasa sama minum obat. Nah, ketika dia itu memang setiap hari minum obat, sekarang dia sakit, diminum obat gak mau sembuh. Jadi kata dokter orang yang selalu minum obat, sekarang dia itu sakit, diminum obat yang itu gak mau sembuh. Sudah terbiasa, ini sesuatu yang memang jadi biasa bagi dia. Nah, jadi kata mereka, jangan minum obat setiap hari. Kalau kita nggak minum obat setiap hari, maka sekarang baru berpengaruh. Begitu juga sama puasa tadi. Puasa itu ketika berpengaruh bagi jiwa seseorang, bagi hawa nafsu seseorang, ketika bukan setiap hari. Kalau sudah jadi terbiasa setiap hari, nggak ada pengaruhnya nanti. Bisa nggak berpengaruh lagi. Wa'lam, dan ketahuilah ilmu, anna tibbal qulub, bahwasanya pengobatan hati, qaribun, dekat, atau bisa kita katakan qarib, dekat, ini mirip. Qaribun, dekat, atau kita artikan mirip, min tibbil abdan, daripada pengobatan badan. Sama tadi kan yang sudah kita misalkan tadi, beliau misalkan kalau minum obat setiap hari, ya sudah nggak berpengaruh lagi obat. Begitu juga puasa. Kalau puasa setiap hari nggak berpengaruh lagi nanti bagi hatinya, bagi hawa nafsunya nggak berpengaruh lagi nanti. Jadi pengobatan hati itu mirip sama daripada pengobatan badan. Wahwa, dan ia yang tadi sudah disebutkan itu adalah sirru qaulihi, rahasia daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr, bagi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah, daripada Abdullah dan ayah beliau Amr bin Al-As. Lamma manakala, kana adalah ia, yas'aluhu, menanya akannya, lamma kana, manakala kana adalah ia Nabi, yas'aluhu, menanya akannya, anis sumi, daripada puasa. Ini sebelumnya ini disebutkan juga hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi disebutkan bahwasanya dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apa yang meriwayatkan daripada ini hadis dulu sebenarnya Abdullah bin Amr sendiri. Abdullah bin Amr bin Al-As sendiri beliau meriwayatkan, kata beliau apa, dikabarkan akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku ini mengatakan, wallah demi Allah, la asuman nahara, sungguh aku akan puasa di siang hari, wala aku laila, dan sungguh aku akan bangun pada malam hari, ma'ishtu, selama aku hidup. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ngomong apa? Aku akan puasa setiap hari. Aku akan puasa setiap hari. Demi Allah, aku akan puasa setiap hari. Dan dia mengatakan apa? Demi Allah, bahwasanya apa? Akan bangun malam, akan tahajud setiap malam, setiap hari, selama hidup. Selama hidup akan selalu puasa, selama hidup akan selalu bangun tengah malam, akan ibadah terus. Dikabarin kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, fa innaka la tastati'u dzalik, maka bahwasanya engkau, kata Nabi, la tastati, enggak akan mampu dzalik yang begini itu. Pengen puasa setiap hari sampai mati, pengen bangun malam aja ibadah, tengah malam bangun aja, atau misalnya mulai gak tidur ibadah aja di malam hari sampai mati, pengen semuanya begitu. Kata Nabi, engkau enggak akan mampu yang demikian itu. Fakultu, maka aku katakan, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sungguh aku katakan akannya demi ayahku dan demi ibuku. Aku memang sudah bersumpah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, untuk begitu. Wahai Rasulullah, kata Rasulullah apa? Fa innaka la tastati'u kadzalik. Engkau enggak akan mampu, kata Nabi, yang demikian itu. Pengen puasa setiap hari, pengen bangun malam setiap malam, pengen ibadah aja malam setiap malam sampai mati. Kata Nabi, engkau enggak akan mampu yang demikian itu. Kata Nabi, fasum wa aftir, maka puasalah olehmu, wa aftir, dan berbukalah olehmu. Artinya berbukanya puasa dan gak berpuasa, puasa setelah itu gak puasa, puasa setelah itu gak berpuasa. Fasum, maka puasa olehmu, wa aftir, dan tidak puasa olehmu. Jadi ada kalanya kamu puasa dan ada kalanya kamu berbuka, maksud Nabi. Ada kalanya gak puasa. Nah, wanam wakum, dan tidur dan bangun malam. Artinya tengah malam pengen tahajud boleh, tapi bukan berarti mulai isya sampai subuh gak pengen tidur. Pokoknya tengah malam ini semuanya untuk ibadah aja, kata dia. Pengen tahajud aja 1000 rakaat, 10.000 rakaat, ya kan? Nah, kata Nabi, nam wakum, tidur, wakum, dan bangun. Jadi tidur, setelah itu pengen bangun ibadah terserah, silahkan, bagus. Tapi ada tidurnya, bukan non-stop, bukan. Wasum minasyahri, dan puasalah olehmu, kata Nabi, minasyahri, daripada 1 bulan, salah satu ayam 3 hari. Jadi kata Nabi menganjurkan puasa daripada minasyahri, daripada 1 bulan salah satu ayam 3 hari. Ya memang kan dikatakan kalau kita puasa 3 hari itu kan sudah 10 kan diganti 1 kan diganti 10. Jadi ketika kita puasa 3 hari seakan-akan kita sudah puasa 30 hari. Maka dikatakan orang yang puasa 3 hari setiap bulannya, ya seakan-akan dia itu sudah puasa setahunan. Orang yang puasa 3 hari setiap bulan seakan-akan dia itu sudah puasa setahunan. Jadi ketika ini sahabat puasa setiap hari, bangun malam setiap hari, kata Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang buka, kadang-kadang enggak puasa, kadang-kadang kamu juga tengah malam tidur, nanti pengen bangun terserah, tapi ada waktu tidurnya. Nah, setelah itu anjuran Nabi dulu yang paling puasa 3 hari sebulan. Kan lebih ringan kan, jauh daripada puasa setiap hari. Ini kan 3 bulan aja, 3 hari sebulan. 3 hari sebulan lebih ringan daripada 30 kali sebulan, ya kan? Kalau sebulanan kan setiap hari berarti kan 30 hari sebulan. Nah, jadi kata Nabi, sum minasyahri salasata ayyam, puasa adalah olehmu daripada 1 bulan salasata ayyam 3
3 hari. Fa innal hasanah bi asyri amsalihha, maka bahwasanya satu kebaikan bi asyri amsalihha dengan 10 gandaannya. Wa dzalika mislu siyamid dahr, dan yang demikian itu puasa 3 kali sebulan itu seperti puasa dahar, seperti puasa setahunan. Sama aja nih, sekarang dia pengen puasa tiap hari, puasa aja terus, atau puasa 3 kali 3 hari sebulan, itu sama kata Nabi. Itu sekarang apa? Puasa 3 hari sebulan kata Nabi, apa mislu siyamid dahr, seperti puasa dari setahunan. Setelah itu kata Abdullah bin Umar, ya masih Abdullah bin Umar masih pengen puasa lagi, masih pengen apa banyak ibadah, dia merasa kuat ibadah. Disuruh 3 hari, ya sekeringanan nih. Masa nih kata dia puasa 3 hari sebulan, biasa puasa setiap hari. Nah kata dia apa? Aku mampu untuk yang lebih daripada yang itu. Maka jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu ya sudah, puasa 1 hari, gak puasa 1 hari. Apa? Fasum yauman wa aftir yaumin. Puasalah olehmu 1 hari dan tidak berpuasa 2 hari. Puasa 1 hari, setelah itu 2 hari gak puasa. Atau ini mirip apa puasa Senin Kamis misalnya kan, kurang lebih. Setelah itu kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih daripada yang demikian itu. Kata Nabi apa? Fasum yauman wa aftir yauman. Kalau pengen lebih lagi apa? Puasa 1 hari, berbuka 1 hari, enggak puasa 1 hari. Kan puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Faza dikasiyamu Daud, maka yang demikian itu kata Nabi adalah puasanya Nabiullah Daud sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah a'dalus siyam, yang paling apa tengah-tengah puasa, artinya apa? Paling afdal puasa. Riwayat yang lain langsung ya, wa huwa afdal huwa afdalus siyam. Ia puasa Daud adalah sepaling afdal puasa. Setelah disuruh 1 hari puasa, 1 hari buka gak puasa, 1 hari puasa, 1 hari gak puasa, kata Abdullah bin Amr apa? Aku katakan kepada Nabi, aku mampu lebih daripada Nabi itu, kata Abdullah bin Amr. Maka Rasulullah mengatakan apa? La afdhala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal daripada Nabi itu. Pengen sepuasa setiap hari itu kurang afdal. Ini yang paling afdal sudah. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa apa? Sehari enggak puasa. Sehari puasa, sehari yang enggak puasa. Ini lebih afdal dibandingkan puasa setiap hari. Kata Nabi, la afdhala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal daripada yang demikian itu. Nah, ini kan dulu dia masih muda. Enak ibadahnya, masih semangat tinggi. Ternyata ketika tua beda lagi. Ketika dia sudah tua, kata Abdullah bin Amr apa? Seandainya kata beliau, aku menerima akan 3 hari yang dianjurkan Nabi. Pengen yang 3 hari sebulan aja. Sudah tua kan, sudah capek. Kata Abdullah bin Amr apa? Seandainya dulu nerima dari Nabi untuk puasa 3 bulan aja. Maka itu kata beliau lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Aku punya harta, punya keluarga. Lebih baik aku nerima apa yang dikatakan Nabi dulu aja. Karena sudah capek, sudah tua kan nggak bisa. Jadi sebenarnya kan memang kita itu diperintahkan untuk melakukan ibadah, tapi yang mana kita itu bisa mampu untuk terus menerus. Dua muha yang paling kita bisa istiqomah, paling bisa terus menerus untuk melakukannya. Ini salah seorang sahabat ya, beliau ketika sudah tua tetap puasa setiap sehari puasa, sehari buka. Kenapa? Karena Nabi sudah memesankan ketika Nabi sebelum Nabi wafat Nabi memesankan bahwasanya jangan sampai seorang sahabat bertemu dengan Nabi meninggal dunia kecuali dia itu tetap atas keadaan yang mana dia itu berada atas itu keadaan ketika Nabi wafat. Nabi wafat dia puasa sehari, puasa sehari enggak. Maka Nabi menuntut kepada dia ketika dia itu wafat harus seperti keadaan ketika dia itu hidup bersama Nabi. Jadi itu berat para sahabat, gak bisa lepas, gak bisa lepas. Sekalipun sebenarnya kan kata kita ya sunnah, tapi mereka gak bisa lepas karena itu sudah yang dipesanin Rasulullah.
bagaimana keadaan dia ketika Nabi wafat, harus begitu juga sampai dia itu nanti wafat. Dia setiap hari puasa sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak ketika Nabi masih hidup. Nabi wafat, maka dia enggak boleh stop sampai nanti dia mati baru bisa stop. Enggak bisa stop. Jadi kenapa itu kata beliau apa? Rahasia sabdanya Nabi kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu lamma manakala kana adalah dia Abdullah bin Amr yas'aluhu menanyakan atau apa bisa juga apa menanyakan ia Abdullah bin Amr akannya Nabi anis shaumi daripada puasa. Atau bisa juga kita katakan apa lamma manakala kana adalah Nabi yas'aluhu menanyakan akannya Abdullah bin Amr. Karena kan tadi sebenarnya apa dikadukan. Nabi setelah itu nanya akan keadaan dia. Tapi dia di sisi lain dia nanya juga kan. Kata dia apa? Aku mampu. Selalu apa dia menjawabkan, mengatakan bahwa dia mampu. Faqala maka mengatakan iya Nabi. Menyabdakan iya Nabi. Sum yauman puasalah olehmu yauman satu hari, waftir yauman dan tidak puasa satu hari. Aftir ini kan artinya berbuka. Maksud berbuka apa? Tidak puasa. Puasa satu hari dan tidak berpuasa yauman satu hari. Faqala maka mengatakan iya Abdullah bin Amr bin Al-As utiqu afdala min dzalik. Aku mampu afdala min dzalik yang lebih afdal daripada yang demikian itu. Faqala maka Nabi menyabdakan la afdala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal min dzalik daripada yang demikian itu. Walidzalika maka dari karena yang demikian itu lamma manakala qila li Rasulillah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan bahwasanya fulan si anu somad dahra dia itu puasa dahar. Puasa apa yang setiap hari setahunan. Setiap enggak ada putusnya. Kecuali nanti mungkin apa? Puasa hari raya, Idul Fitri, Idul Adha sama ayam tasyrik yang mana diharamkan untuk puasa memang sebenarnya. Kata Nabi apa jawaban Nabi? Qala bersabda Nabi la shoma wala aftara. Ini orang yang puasa setiap hari kata Nabi la shoma enggak puasa. Wala aftara dan juga tidak puasa. Ini pengen dibilang puasa enggak bisa juga dibilang puasa. Kenapa? Ya faedahnya enggak kedapatan. Orang puasa setiap hari enggak dapat faedahnya. Apa ini pengaruhnya enggak berbekas kepada jiwa. Jadi kata Nabi la sama tidak puasa artinya apa? Pengen dinamakan puasa ya susah. Karena apa? Faedahnya kurang sekarang. Ya kan? Wala aftara pengen dikatakan enggak puasa ya nyatanya sekarang puasa. Jadi dia kesian sedikit. Ya kan? Puasa capek-capek setiap hari puasa ya, tapi ya faedahnya enggak. Dibilang puasa ya susah. Karena yang faedahnya enggak tapi ada. Pengen dibilang enggak puasa ya apa kelihatan di setiap hari kan dia apa? Enggak makan. Ya kan? Kata Nabi enggak puasa tapi juga tidak puasa. Tidak puasa dan wala aftara dan tidak puasa. Jadi apa? Enggak jelas sekarang ya. Kama qalat Aisyah sebagaimana mengatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia rajulin kepada seorang laki-laki. Karena adalah ia laki-laki ini yaqra'ul Qur'ana membaca ia akan Al-Qur'an bihadramah dengan cepat. Laki-laki baca Quran dengan cepat, gak ada tartilnya lagi sudah. Yang penting apa? Bahasa orang dulu apa kata orang apa jazz kah? Yang penting gas saja. Nah kata Sayyidah Aisyah apa? Inna hadza bahasa ini. Ma qara al-Quran gak baca Quran. Padahal kita lihat baca Quran, tapi kata Sayyidah Aisyah gak baca Quran. Apa enggak bisa paham? Kata Sayyidah Aisyah ini inna hadza bahasa ini ma qara al-Quran tidak membaca ia akan Al-Quran. Wala sakat dan tidak juga dia berdiam. Pengen dibilang baca Quran ya tapi kecepatan. Bagaimana dia bisa merenungi akan Al-Quran? Bagaimana dia bisa mendapatkan faedah daripada Al-Quran? Pengen dibilang apa enggak baca Quran ya ternyata dia enggak diam-diam.
Ya kan? Jadi kata beliau apa? Enggak baca Quran, enggak juga berdiam. Wa amma darajatul mutawassit, dan adapun derajat al mutawassit yang pertengahan. Itu mungkin masih panjang. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pelajaran akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan akan yang namanya hakikat ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita petunjuk arahan supaya kita bisa melakukan ibadah dengan istiqamah. Kita bisa memilih akan ibadah yang paling baik bagi diri kita, yang paling bisa kita lakukan dengan istiqamah, dan yang kita bisa lakukan dengan keikhlasan dan mendekatkan kita diri kita di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملته، وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نسير، وثبتنا على أقوام المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.